Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Okay, good. Okay, in this chapter, especially chapter 9, we will discuss about comparison degree. Jadi di chapter 9 ini kita akan membahas tentang comparison atau apa itu comparison. Comparison degree itu adalah perbandingan. Jadi kita akan membandingkan satu dengan satu hal yang lain. Jadi ini contohnya fungsi. Jadi fungsinya adalah membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Ingat, membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan nanti di sini itu ada dua. Jadi yang pertama bisa adjektif, yang kedua adalah adverb. Jadi yang pertama adalah kata sifat, yang kedua adalah kata benda atau adverb. Oke. Nah, tingkatan comparison, tingkatan membandingkan di sini itu ada 3. Nah, bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah positive degree. Yang kedua adalah comparative degree dan yang ketiga adalah superlative degree. Maksudnya apa? Kok ada positif, komparatif, sama superlatif? Nah, keterangannya seperti ini. Jika positif itu berada di level yang sama. Jadi levelnya sama, tidak merubah bentuk. Maksudnya gimana, Pak? Levelnya sama. Contoh, Pak Irfan tinggi, gemuk. Yang satunya juga sama, tinggi, gemuk. Berarti kan sama-sama tinggi, sama-sama gemuk. Atau Pak Irfan namanya pinter, yang ini juga pinter. Berarti kan sama-sama pinter. Itu dinamakan positif. Ya, jadi berada di level yang sama dan tidak merubah bentuk. Maksudnya merubah bentuk gimana? Merubah bentuk kata sifat sama kata keterangannya. Adjektif dan adverbnya itu tidak berubah. Ingat, tidak berubah jika sama. Yang kedua adalah komparatif. Nah, ini sudah mulai membandingkan di sini. Komparatif di sini nanti salah satu kata itu memiliki sifat lebih nanti. Jadi membandingkan, wah itu lebih tinggi ya, yang itu kecil, yang itu lebih tinggi, atau itu lebih pintar, yang itu tidak seberapa pintar. Jadi contohnya seperti itu. Atau Pak itu kuat tapi yang itu lebih kuat. Nah, berarti kan sudah ada perbandingan. Karena sudah ada perbandingan, maka kata adjektif atau adverbnya nanti berubah bentuk. Perubahannya nanti ada dua. Ya, perubahannya nanti ada dua. Yang pertama, ada yang diberi imbuhan er di akhir kata itu, ada yang ditambah kata more di depan kata sifat atau kata keterangannya. Jadi ingat, yang pertama ada yang ditambah imbuhan er di akhir kata adjektif sama kata adverbnya, ada juga yang ditambah kata more di depannya sebelum kata sifat atau kata keterangannya. Yang ketiga adalah superlatif. Namanya super, ada Superman, Superboy gitu ya. Berarti sudah paling ya. Nah, ini memiliki sifat yang paling sudah. Jadi contohnya gimana, Pak? Contohnya begini. Nisa pinter, Dwi lebih pinter, Pak Irfan paling pinter. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Jadi kalau sudah paling itu sudah yang paling tinggi di sini. Jadi yang pertama yang Irfan bilang Dwi pinter itu mungkin positif. Itu kalimat positifnya. Nisa lebih pinter, di sini ada kata lebih, berarti sudah komparatif. Tapi yang terakhir maunya Rizal paling pinter, berarti dia sudah superlatif. Di atasnya Dwi sama Nisa. Jadi seperti itu. Nah, perubahannya di sini kalau di komparatif tadi ada imbuhan er, di sini apa? Ada imbuhan est di akhir kata adjektif atau adverbnya. Sedangkan bentuk keduanya, kalau di sini di komparatif menggunakan kata more, di sini nanti menggunakan kata the most di depan katanya. Oke, nah itu sekilas ya tentang comparison. Nah, sekarang kita lihat yuk, kita lihat rumusnya.
kalau positive degree ya, kalau positive degree rumusnya itu nanti di ini secara singkatnya ya, nanti ada as, kemudian diikuti oleh adjektif sama adverbnya, diikuti juga as. Nah, pola 1 rumusnya nanti seperti apa Pak? Yang pertama, ini kalau sudah mau buat kalimat, yang pertama adalah yang ditulis dulu subjek, kemudian diikuti oleh to be-nya, kemudian nah ini rumusnya, yang ini sudah mulai masuk ke sini ya. Jadi as, adjective, as plus subjek. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti ini. Ini kalau menggunakan adjektif. Ingat, ini menggunakan adjektif karena kita nanti menggunakan dua, ada adjektif, ada adverb. Jadi rumusnya seperti ini. Contohnya ini, Dwi is as smart as figure, karena dia sama-sama pintar. Jadi rumusnya gimana? Dwi ini sebagai subjek, sama dengan di sini. Kemudian ada is, ini sebagai to be-nya di sini. Nah, kemudian baru dimasukkan rumusnya yang positif, as smart as, ini sebagai adjektif. Kemudian diikuti oleh subjek terakhir, dibandingkannya dengan siapa atau sama dengan siapa. Oke. Nah, pola yang kedua yaitu yang menggunakan adverb ya, yang menggunakan adverb. Rumusnya seperti apa? Subjek plus verb plus as, adverb as plus subjek plus verb lagi. Ya, beda. Kalau yang tadi di sini tidak ada verbnya, yang di sini ada. Contohnya seperti apa, Pak? Juliana runs as fast as Rizal does. Jadi ini sebagai subjek, ini verbnya, kata kerjanya. Nah, baru diikuti oleh rumus yang di sini, as, fast as, kemudian ada subjek lagi, kemudian ada verb. Artinya apa? Juliana larinya sama cepatnya dengan yang Rizal lakukan. Apa yang Rizal lakukan? Lari juga, tapi larinya sama, kecepatannya sama. Jadi ini kalau menggunakan adverb, keterangan ya. Jadi hampir sama sebenarnya, cuman bedanya di sini ada tambahan verb. Nah, kemudian ini kalau positif. Jadi kan kalau sama rumusnya nanti ada ini tulisan, kalau bahasa Indonesia dibaca as titik as. Nah, seperti itu ya. Artinya apa? Sama. Nah, yang kedua perbandingan di sini adalah bentuk komparatif ya, komparatif. Nah, di sini ini sudah ada yang lebih. Kalau tadi di sini sama, kekuatannya sama, kalau di komparatif ini lebih sudah. Lebih apa? Kita lihat di sini. Sama, yang dibandingkan sama, adjektif sama adverb. Rumusnya ini singkatnya adjektif atau adverb ditambah er, sebagaimana yang di sini sudah kita Pak Irfan jelaskan tadi. Jadi nanti salah satu memiliki sifat lebih dan berubah bentuk, ditambahi imbuhan er di akhir katanya, atau ada kata more di depannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, rumusnya seperti apa? Kalau yang ditambah er yaitu adjektif atau adverb ditambah er di akhir kata di sini. Kemudian kalau more, maka tulis dulu kata more, baru diikuti oleh adjektif sama adverb-nya. Ya. Nah, ini secara umum dulu rumusnya. Nah, pola 1 bentuk yang pertama kita menggunakan adjektif di sini. Kita menggunakan adjektif atau kata sifat. Rumusnya seperti apa? Subjek diikuti to be, diikuti adjektif yang ditambah nanti akhiran er. Plus ditambah kata then dan subjek. Contohnya Pak, nah, contohnya gini, you are prettier than her. Nah, ini asal katanya dari kata pretty ya, pretty. Nah, berubah menjadi prettier, ada tambahan ini er, huruf y nya nanti dirubah menjadi i, nanti Irfan jelaskan di kesempatan yang lain nanti ya. Kita pahami ini dulu. Jadi ini sebagai subjek, ini to be-nya, ini adjektifnya. Nah, ini baru tambahannya kan, ditambah er, diikuti then sama subjeknya atau objek di sini, her. Ya, artinya kamu lebih cantik daripada dia. Dia siapa? Dia perempuan, masa laki-laki? Ya, kan tidak mungkin figur cantik, itu tidak mungkin ya. Oke, lanjut yang kedua, pola yang kedua. Di sini yang menggunakan adverb, menggunakan keterangan.
rumusnya ya, subjek diikuti verb, diikuti adverb yang ditambah nanti er, ditambah then, subjek dan verb lagi. Contohnya di sini Juliana run, sama seperti tadi ya. Juliana runs faster than Rizal does. Artinya apa? Juliana ini sebagai subjek, run sebagai verb, faster adverbnya, kemudian tambahannya artinya Juliana berlari lebih cepat. Ingat, lebih cepat daripada yang Rizal lakukan, daripada larinya Rizal. Jadi Juliana berlari lebih cepat. Ini sudah berarti lebih di sini, ya, lebih cepat daripada Rizal. Nah, pola yang ketiga sekarang yang menggunakan more, ya, menggunakan more. Ini untuk adjektif. Jadi rumusnya sama, cuma kalau tadi kan setelah adjektif ditambahi er, nah ini er-nya dihilangkan, more-nya diletakkan di depannya. Contohnya seperti ini. Chocolate is more delicious than milk. Artinya apa? Coklat lebih enak, lebih nikmat daripada susu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumusnya kan subjek diikuti oleh be, kemudian ada kata more, delicious-nya di sini sebagai adjektif, adjektif. Nah, kemudian di sini ada tambahannya. Pola yang terakhir, pola keempat yang menggunakan adverb, ya, menggunakan kata more sama, cuman di rumah aja er-nya di rumah menjadi more. Contohnya, Nadia speaks more calmly than Ulfa does. Artinya apa? Nadia berbicara lebih kalem daripada yang Ulfa lakukan. Berarti Ulfa lebih cicit. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Ya, itu saja sedikit keterangan. Kita akan lanjut di video yang kedua, yaitu bentuk superlatif, bentuk yang terakhir. Dan di situ juga Pak Irfan akan menjelaskan kenapa Pak di sini kok pakai more. Kenapa Pak yang di sini kok cuma ditambah er, padahal sama Pak. Nah, kita akan bahas di video yang kedua. Tetap semangat belajar, tetap semangat berpuasa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.